Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Adriansyah. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6, yaitu kelompok tentang pengaturan warnet. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang program kami. Mungkin di sini kita langsung mulai aja untuk eh, yang di mana dimulai dari admin login. Nah, di sini admin atau kita sebagai operator warnet di sini diminta username dan juga password untuk masuk ke dalam dashboard pengaturan warnetnya. Dan di sini saya menggunakan admin, username admin dan password admin. Di sini dia bisa melakukan show password dan tidak. Nah, dan di sini kita akan login. Nah, jadi untuk codingannya sendiri di admin login ini pertama-tama dia di dalam konstruktornya itu dia bakal nge-connect ke database-nya melalui class database di sini. Nah, lalu di sini dia bakal nge-catch error atau di sini bisa di ini enable to connect to database. Nah, pas saat dia memencet tombol login di sini, dia itu bakal connect ke database, lalu dia apa namanya? Mengecek. Di sini dia ngambil teks dari eh, inputan user. Di sini dia ngambil teksnya, lalu dia cek dengan eh, SQL select from admin login where username sama dengan username dan password sama dengan password. Jadi di sini dia ngecek apakah username dan passwordnya itu ada di dalam database. Nah, kalau misalkan dia berhasil, maka dia bakal menutup frame ini dengan dispose, lalu dia ngebuka frame dashboard di sini dan dia nge-show dan dia nge-set user eh inputan username-nya. Jadi di sini di dashboard itu kita punya sebuah fungsi di sini set user yang dimana ini itu buat nge-set di label di sini untuk admin. Jadi seperti ini. Karena tadi username-nya admin, maka di sini akan masuk admin sebagai admin yang sedang login. Seperti itu. Nah, di sini kita ada beberapa tombol juga di dalam dashboard ini. Di sini ada untuk logout, di sini ada untuk add billing, stop billing, dan juga refresh daripada si table yang terkoneksi sama database. Nah, mungkin di sini kita bakal coba untuk masuk ke add billing. Nah, untuk di add billing sendiri, di sini untuk kita sebagai operator warnet diminta untuk memilih paket. Jika paket yang belum dipilih, di sini masih ada tulisan silahkan pilih paket. Dan jika di combo box-nya di sini pilih paket A atau 3 jam, dia otomatis 10.000 harganya. Dan paket B dia 15.000 dan paket C dia 20.000. Nah, untuk codingannya sendiri, dia seperti ini. Untuk di dashboard sendiri, dia untuk add billing dia hanya membuka frame add billing. Jadi dia tidak ada codingan apa-apa, namun codingannya dia ada di add billing. Nah, ada di sini. Jadi di sini jika combo box-nya dia dipilih, maka dia bakal ngeset otomatis label harganya seperti ini. Dan untuk saat generate di sini, generate user, yang artinya dia bakal ngeset kalau misalnya dipilih di combo box-nya itu dia bakal ngeset sesuai di sini harganya 10.000 dan durasi itu 3 jam. Kalau misalkan 5 kalau paket B berarti dia akan ngeset harga 15.000 ini 5 jam. Kalau misalkan paket C dia 20.000 durasinya 10 jam. Seperti itu. Lalu dia bakal ngebuka confirm billing frame confirm billing lalu dia di sini bakal ngeset harga, set durasi, set paketnya yang bakal nanti kita pakai di dalam confirm billing nanti. Nah, jika misalkan dia pilih paket yang tadi, yang yang di sininya masih titik-titik, nanti dia bakal ada masuk kondisi
muncul di option pane, pilih paket yang ingin digunakan seperti ini. Jadi dia minta inputan dulu. Gitu. Nah, langsung kita coba-coba saja. Di sini kita coba paket B 15.000. Nah, dia akan masuk ke sebuah frame baru yaitu di confirm billing. Nah, lalu untuk di confirm billing sendiri di sini dia itu ada yang namanya untuk nge-generate random username dan password. Di sini kita punya fungsi yang dimana fungsinya itu generate random string dengan sepanjang length, sepanjang sebuah int length. Lalu di sini dia bakal nge-random menggunakan importan secure random. Nah, di sini dia bakal nge-random string karakternya itu kita ambil hanya angka 0 sampai 9. Lalu dia ngelakuin perulangan sampai berapa kali dia diminta untuk nge-random si stringnya. Lalu di sini kita ada juga generate and display random credential. Di sini ada random username dan random password. Dan di sini kita manggil generate random string sepanjang 6. Berarti sebanyak 6 digit. Lalu setelah itu di set di label yang ada di sini. Lalu di sini di konstruktor dia dipanggil generate and display random credential. Jadi saat frame-nya dibuka, dia langsung keran dan langsung otomatis muncul di sini seperti ini. Nah, langsung muncul. Dan paket B ini yang 5 jam dengan harga 15.000 ini tadi udah di set melalui sini. Fungsi set harga, set paket, dan set durasi yang nanti bakal kita gunakan variabelnya untuk insert ke dalam database. Nah, di sini kita tunggu sampai pembeli itu melakukan pembayaran dan jika dia udah berhasil pembayaran atau sudah confirm, jadi kita tinggal klik confirm lalu kita try untuk connect ke database lalu kita bikin sebuah string yang isinya itu query SQL untuk insert ke dalam tabel user client, username, password, paket, durasi, value-nya itu yang tadi udah kita gunakan. Di sini ada tadi username, password, paket, dan juga durasi. Lalu dia nge-query SQL-nya, lalu di sini dia akan muncul billing berhasil ditambahkan. Lalu di sini dia bakal masuk ke dalam frame print. Jadi dia ngebuka frame print, lalu variabel-variabel tadi di sini ada yang untuk username, password, harga, durasi, paket itu bakal di set ke dalam yang namanya di frame print. Nanti bakal digunakan di sini untuk di show di sini. Lalu dia bakal nutup frame-nya di dispose. Seperti itu. Kita coba aja lanjutkan untuk programnya sendiri. Di sini kita confirm. Nah, billing berhasil ditambahkan yang artinya di sini tuh di dalam user client tabelnya itu dia sudah berhasil masuk seperti ini. Berarti artinya dia masuk ke dalam database jika sudah berhasil dilakukan pembayaran. Nah, di sini payment sukses, admin bisa print sebagai apa namanya bukti pembayaran dan untuk user masukin mengingat username dan passwordnya. Dan untuk codingan print sendiri dia seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan namanya PDF Writer. Jadi kita menggunakan sebuah jar file. Jadi ada inputannya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi set user, set paket, set harga yang tadi kita gunakan untuk memindahkan value yang ada di frame sini menuju print. Nah, lalu ini dia ngebikin font title dulu, font normal, segala macam. Lalu dia menentukan menggunakan jfile chooser, dia untuk menginikan directory di mana nanti hasilnya bakal disimpan. Nah, seperti itu. Lalu dia bakal apa namanya? Bikin dimulai dari yang namanya title atau awalnya dulu. Di sini kita bikin title-nya itu transaksi billing menggunakan font title yang tadi udah di set. Nah, terus dipindahkan ke tengah
lalu doc add title. Jadi dia ditambahkan ke sebagai title-nya. Dan di sini dia bikin new line di sini, lalu kita masukin username, password, harga, dan paket. Sebagai kita masukin ke dalam variabel dari tadi yang udah di set di sini, kita ambil value-nya, lalu di sini kita bikin for normal, di sini masukin paragraf-paragrafnya. Di sini ada username, password, paket, harga. Lalu di sini dia add paragraf, terus dia bikin di sini buat footernya atau akhir di bagian bawahnya seperti itu. Kita coba aja untuk di codingannya. Di sini kita print. Dia bakal minta untuk masukin directory, kita di sini taruh di dokumen saja. Lalu dia bakal muncul Goption pane untuk pemberitahuan filenya disimpan di mana. Kalau misalkan ini terjadi di warnet di dunia nyata, nanti dia bakal print itu bakal langsung otomatis ke print. Tapi karena kita di sini kita nggak ada printernya, jadi kita save di dalam dokumen. Nah, jadi dia langsung otomatis tertutup. Dan kita coba cek untuk hasilnya. Di sini ada transaksi billing berdasarkan waktu transaksinya, seperti itu. Dan di sini kita lihat, dan di sini seperti ini hasil PDF-nya. Di sini ada transaksi billing, ada username, password, paket yang dipilih, dan harganya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk stop billing, dia belum bisa dijalankan karena harus ada billing yang sedang dimainkan. Dan di sini belum ada billing sama sekali yang dimainkan. Jadi mungkin kita bakal sedikit loncat ke dalam user login untuk kita mencoba juga tadi yang sudah dibeli sama salah satu pelanggan ceritanya. Lalu di sini kita masukin saja username-nya, kita masukin username, terus kita masukin password, dan di sini kita bisa memilih PC-nya. Di sini kita memiliki sebanyak 10 PC. Jadi kini kita mulai mungkin dari PC 1, di sini bisa show. Dan di sini juga bisa forgot password, tapi di sini dihubungi buat ke si OP warnetnya. Lalu kita login. Nah, di sini kita masuk ke tampilan UI yang dimana nanti saat user bermain, dia tampilannya akan seperti ini. Di sini ada informasi tentang username, PC berapa, waktunya berapa lama lagi, dan paketnya. Nah, untuk codingannya sendiri, di dalam user login, nah, dia itu kalau kita menekan tombol login di sini, dia itu bakal masukin variabel ke dalam variabel inputan user dan inputan passwordnya, dia masukin ke variabel, lalu dia dicek di dalam database dengan query select paket durasi from user client where username sama dengan username dan password sama dengan password. Nah, jika kondisinya dia ada di dalam database, maka di sini dia bakal ngambil apa namanya? Bakal ngambil paket dan durasi yang ada di user client. Jadi dia bakal ngambil, kan tadi dia melakukan pengecekan username dan password, lalu dia ngambil juga sekalian paket dan durasinya untuk disimpan di sebuah variabel. Lalu di sini kita cek di sini ada combo box. Kalau misalkan ini cuma buat masukin ke dalam variabel PC berapa, lalu dia dapetin value dari PC combo box-nya. Lalu di sini kita ada sebuah query yang dimana untuk ngecek username-nya. Jadi kalau misalkan username-nya itu lagi digunakan sama orang, atau yang artinya di PC available sini tuh dia lagi in use. Nah, dia bakal ngecek di sini where username di select from PC available where username sama dengan username. Kalau ada, maka nanti dia bakal memunculkan Goption pane yaitu username sedang digunakan. Kalau misalkan kosong, dia ngelakuin pengecekan yang kedua. Dia bakal ngecek PC-nya, apakah PC-nya lagi digunakan atau tidak di dalam warnet tersebut. Dan sama, nanti kalau misalkan dia tidak muncul, kalau misalkan PC-nya sedang digunakan, berarti dia akan muncul PC sedang digunakan. Lalu di sini sebagai else-nya itu, dia
berarti kalau misalkan sudah lolos dari dua ini, berarti dia bakal nge-insert ke dalam PC available yang dimana dia itu ada PC status paket durasi username dari variabel-variabel yang tadi sudah kita simpan. Lalu di sini kita buka user UI untuk usernya. Di sini kita buka frame-nya, lalu dia mengirimkan variabel-variabel menggunakan fungsi set PC set seperti ini. Dan di sini sudah ada aktif satu user. Dan jika kita refresh di sini, maka dia sudah masuk user yang sedang menggunakan PC tersebut. Dan jika kita ingin mengecek kondisi di mana username yang digunakan itu sama, misalkan kita masukkan lagi username dan password yang sama yang tadi kita sudah input. Misalkan kita di PC 2 deh. Nih, kita masukin yang sama dan jika login nggak bisa. Soalnya di dalam sini dia udah digunakan. Jadi dia bakal menolak loginnya. Jadi dia tidak bakal masuk. Dan jika misalkan kita ini deh, kita add billing sebentar buat ngetes untuk PC yang sama. Nah, untuk ngetes gimana kalau misalkan beda beda akun tapi dia PC-nya sama, dia bakal nggak lolos juga karena dia ada pengecekan di mana PC-nya itu lagi digunakan atau tidak. Nih, kita pilih PC 1, kita coba login. Nah, di sini PC sedang digunakan, jadi tidak bisa masuk. Kalau misalkan kita masuk ke PC 2, dia bisa masuk seperti ini. Nah, lalu di sini untuk di di dashboard berarti dia otomatis ada dua yang sedang aktif dan di sini juga ada dua yang sedang aktif artinya. Nah, untuk UI sendiri dia tampilannya itu bisa di-minimize seperti ini dan bisa dimaksimal seperti ini untuk si tampilan ininya biar nggak ngalangin seperti itu. Nah, jika di sini user melakukan logout, maka di admin nanti bakal hilang seperti ini. Misalkan dia langsung logout dan di sini langsung sisa satu yang ada atau yang lagi sedang aktif dan di sini juga otomatis hilang. Tapi kenapa kita di sini pilih hilangkan? Karena kita membutuhkan variabel PC yang ada di sini dan di sini user client tapi tetap ada jadi sehingga data pemain-pemain yang lama pun tetap tersimpan. Nah, di sini kita bakal balik lagi ke dalam dashboard. Di sini mungkin kita akan coba untuk stop billing. Nah, kita itu harus memilih dulu billing yang mau dihapus atau row yang mau dihapus. Nah, misalkan kita pilih PC 2 seperti ini, lalu dia akan muncul seperti meminta apakah Anda yakin untuk menghapusnya. Nah, untuk no sendiri berarti dia tidak akan melakukan apa-apa. Dan jika kita yes, otomatis billing berhasil di stop dan dari sini pun dia akan hilang dari database-nya. Seperti itu. Dan jika oke, di sini nanti kita refresh dan dia juga akan hilang. Nah, untuk codingannya sendiri, untuk kita mulai dari dashboard. Nah, jika stop billing ini action perform, maka dia bakal ngambil selected row dari apa namanya tabelnya. Jadi jika tabel data dipilih, dia bakal ngambil value di sini ada kita masukkan ke dalam string PC yang itu merupakan string dan di sini kita ambil value-nya dari tabel data get selected row, 0, 0 di sini dimaksudkan adalah guna ininya kolom dari indeksnya sendiri indeks dari kolomnya. Jadi ini tuh indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4 seperti itu. Tapi kita di sini hanya membutuhkan PC-nya saja untuk melakukan delete. Lalu di sini kita membuka frame baru, membuka frame delete bill dengan nama stop, lalu di sini kita kirimkan value-nya PC-nya di set PC lalu di visible. Lalu dia bakal masuk ke dalam
sini, dan jika tadi kan di set PC, nah di sini udah dimasukin variabelnya ke dalam string PC di sini. Lalu jika no, dia hanya melakukan dispose saja, tidak melakukan apa-apa. Namun jika dia yes atau ingin menghapus, dia bakal connect ke database, lalu dia kita bikin string SQL seperti ini, query SQL delete from PC file, where PC itu sama dengan PC. Terus kita jalankan query-nya, dan jika berhasil, dia bakal memunculkan billing berhasil di stop. Nah, lalu dia tutup frame-nya. Dan di sini kalau misalkan error, dia bakal muncul pesan error seperti ini. Dan tadi sudah didemonstrasikan, di sini sudah berhasil logout seperti itu. Nah, dan kurang lebih seperti itu untuk dashboard, add billing, stop billing, user login, dan di sini user UI open itu dia hanya perbedaan dari desain saja. Tidak ada codingan yang signifikan. Di sini yang hanya ada di close itu dia tidak ada apa-apa, dia hanya menerima variabel-variabel menggunakan set-set yang akan ditampilkan seperti ini. Tidak ada apa-apa, dan jika di user UI open dia bisa melakukan logout. Di sini untuk button logoutnya dia bakal sama seperti codingan yang ada di delete billing sini, dia hanya melakukan delete berdasarkan dari PC yang sedang digunakan tadi, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk programnya seperti itu, dan di sini admin bisa keluar dari aplikasi. Di sini ada konfirmasi dulu. Dan untuk codingannya sendiri untuk admin logout di dashboard. Nah, di sini jika dia logout button, dia hanya memunculkan frame admin exit. Lalu di sini untuk di admin exit sendiri, jika button yes digunakan atau diklik, maka dia connect ke database, lalu di close, lalu mendispose frame-nya. Lalu jika no, dia hanya melakukan dispose saja. Jadi kita akan coba untuk logout. Di sini kita coba logout, maka dia kembali ke halaman utama di mana admin diminta untuk login. Misalkan kita coba login lagi juga bisa. Di sini kita mau coba add billing lagi juga bisa. Confirm, misalkan kita print, kita save. Dan di sini berarti otomatis harusnya ada 3 user client, dan di sini ada 3 seperti itu. Jadi kurang lebih untuk programnya seperti itu. Mungkin akan saya tutup di sini. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.